Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Senin 21 September 2020. Hari ini juga adalah pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil ini, Tuhan Yesus yang melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang yang adalah pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi ketika melihat hal itu, orang-orang Farisi berkata demikian kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dipertanyakan, itulah dia orang Farisi. Kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan orang berdosa, orang yang tidak layak, yang harusnya disingkirkan, yang harusnya tidak diperhatikan, yang harusnya dibuang. Tapi Tuhan Yesus mau datang kepada mereka. Dan orang Farisi itu rasanya mempertanyakan itu semua. Ini kan haknya Tuhan Yesus. Mau makan, mau datang bersama dengan siapa saja. Tapi inilah dia orang Farisi. Di satu pihak, dia selalu punya pandangan yang negatif terhadap Tuhan Yesus. Sebaik apapun juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mata orang-orang Farisi selalu jelek, selalu tidak baik. Karena orang Farisi selalu memandang Tuhan Yesus secara negatif. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau orang Farisi itu terhadap orang-orang berdosa, memandang orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang tidak layak, tapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang kepada orang berdosa. Tuhan Yesus tidak menyingkirkan orang berdosa. Bahkan Matius yang katakanlah sebagai pemungut cukai, yang dicap sebagai orang berdosa, sebagai pendosa, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk menjadi rasul, menjadi salah satu dari murid Yesus. Dan ketika orang Farisi itu bertanya, "Kenapa Yesus yang adalah gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu Tuhan Yesus mendengar hal itu dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, itulah dia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia hadir, dia datang kepada orang berdosa juga, dan orang yang berdosa itu diampuni, dibersihkan. Bahkan seperti halnya kalau seandainya orang Farisi itu menganggap Matius sebagai pemungut cukai adalah orang berdosa, Tuhan Yesus mengangkat, katakanlah, orang yang dicap berdosa itu, Matius itu, menjadi rasul, menjadi murid Yesus. Inilah dia hebatnya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melihat setitik dosa dari dalam hidup manusia, setitik kesalahan dalam hidup manusia, setitik dosa dalam hidup manusia tidak diperhatikan. Yang penting bagaimana orang itu
dipilih menjadi rasul dan punya kualitas sebagai rasul. Dan Matius menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat. Dia adalah pengarang Injil. Luar biasa itu. Kisah perjalanan hidup Matius bersama dengan Tuhan Yesus mampu ditulis, direkam oleh Matius. Orang yang dicap jelek itu, orang yang dicap berdosa itu, orang yang harusnya disingkirkan itu menurut orang-orang Farisi, tetapi oleh Tuhan Yesus diubah menjadi rasul, menjadi murid dan pengarang Injil. Inilah dia Tuhan Yesus sebagai penyembuh yang utama. Di satu pihak Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi di lain pihak Tuhan Yesus memberi daya kekuatan kepada Matius, kepada setiap orang berdosa untuk bangkit, untuk menunjukkan kualitas hidupnya sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ini semua karena Tuhan Yesus mau merangkul, memperhatikan, menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Dan orang berdosa itu akhirnya bisa menjadi pengikut Kristus yang menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sini mari kita tidak usah melihat seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita. Kita sebagai manusia adalah orang yang berdosa. Saya pun sebagai orang berdosa. Tidak ada manusia yang bersih. Saya tidak tahu apakah ada manusia yang bersih. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan dirinya itu bersih, itu mungkin adalah seorang munafik. Kita adalah orang berdosa. Saya dengan Anda, mungkin dosa saya lebih besar daripada Anda. Dosa saya lebih banyak daripada Anda. Mungkin juga dosa Anda itu lebih besar, lebih banyak daripada dosa orang lain. Dan dosa orang lain itu mungkin lebih banyak lagi daripada dosa orang lain yang lain lagi. Tapi kita nggak usah memikirkan seberapa banyak, seberapa besar dosa kita. Tetapi mari kita menjadi pengikut Kristus yang akhirnya bisa mengubah hidup kita dari situasi berdosa menjadi situasi hidup dalam rahmat. Dan rahmat Tuhan itu yang mengubah diri kita tampilkan menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Ada kualitas, meskipun kecil kualitas kita, meskipun sedikit kualitas kita, tapi jadilah pengikut Kristus, orang Kristiani yang sungguh berguna bagi orang lain, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini, menghasilkan cinta kasih dalam kehidupan ini, berusaha untuk bisa menghasilkan kebenaran dalam kehidupan ini. Sudah, yang namanya dosa, yang namanya masa lalu, ya sudah. Setiap orang punya masa lalu yang jelek. Setiap manusia itu punya dosa kemarin-kemarin itu yang mungkin juga banyak, yang mungkin juga besar. Jangan kita memandang orang lain itu jelek melulu, berdosa terus. Tapi lihat ke dalam diri kita. Lihatlah betapa besar kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, memperkenankan kita menjadi pengikutnya. Dan kemudian jadilah orang Kristiani yang sungguh berarti, bermakna dalam kehidupan ini. Kita dalam kehidupan ini memancarkan kasih Kristus, memancarkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Ini saya pikir yang harusnya kita lakukan. Jangan melulu memberi cap negatif, tapi berilah cap positif kepada orang lain. Punyalah sudut pandang yang positif terhadap orang lain. Bantulah orang lain supaya bisa berkembang, supaya bisa maju lagi dalam hidup ini. Bantulah orang supaya bisa lepas dari segala dosa, jerat kesalahannya. Jangan menghukum seperti orang-orang Farisi. Jangan menyingkirkan seperti orang Farisi. Jangan menyudutkan seperti orang Farisi. Kalau Anda menyudutkan orang lain, kalau Anda menyingkirkan orang lain, kalau Anda tidak memperhatikan orang lain, artinya memasah bodohkan orang itu, Anda seperti orang Farisi. Dan Tuhan tidak berkenan akan tindakan Anda. Maka dari itu, mari
teladan Tuhan Yesus bisa kita ikuti. Dan yang penting adalah ubahlah diri kita, hidup kita bermakna di hadapan Tuhan dan juga bermakna terhadap sesama. Sekecil apapun makna itu, yang berkenan adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.